Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giti Serinita. Saya perwakilan dari kelompok 10 yang akan menjelaskan isi makalah kami yang berjudul Praktek Bimbingan Kelompok. 1. Pengertian bimbingan kelompok. Menurut Prayitno, layanan bimbingan kelompok adalah suatu layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa secara bersama-sama atau kelompok agar kelompok itu menjadi besar, kuat, dan mandiri. 2. Tujuan layanan bimbingan kelompok. Menurut Helena, tujuan dari layanan bimbingan kelompok yaitu untuk mengembangkan langkah-langkah bersama untuk mengenai permasalahan yang dibahas di dalam kelompok. Dengan demikian dapat menumbuhkan hubungan yang baik antar anggota kelompok. 3. Unsur-unsur pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok dilaksanakan dalam bentuk kelompok dengan menekankan unsur-unsur terpenting dari bimbingan kelompok, diantaranya adalah dinamika kelompok, pemimpin kelompok, dan anggota kelompok, serta tahapan-tahapan bimbingan kelompok yang harus ada agar tercapai tujuan dari bimbingan kelompok. A. Dinamika kelompok. Serzer dan Stone mengemukakan definisi dinamika kelompok yaitu kuatnya interaksi antar anggota kelompok yang terjadi untuk mencapai tujuannya. Adapun aspek-aspek dinamika kelompok menurut Hartinah diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Komunikasi dalam kelompok. 2. Kekuatan di dalam kelompok. 3. Kohesi kelompok. B. Pimpinan kelompok dan anggota kelompok. Pimpinan kelompok merupakan unsur yang menentukan akan berjalan dengan baik atau tidak bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan. Menurut Tartie, peranan pemimpin kelompok adalah sebagai berikut. 1. Memberikan dorongan emosional. 2. Memperdulikan. 3. Memberikan pengertian. Menurut Soekardi, peranan anggota kelompok yang harus dilakukan dalam layanan bimbingan kelompok yaitu 1. Membantu terbinanya suasana keakraban antar anggota kelompok. 2. Mencurahkan segenap perasaan dalam mengikuti kegiatan kelompok. 3. Berusaha agar yang dilakukannya itu membantu tercapainya tujuan bersama. 4. Membantu tersusunnya aturan kelompok dan melaksanakannya dengan baik. 5. Aktif ikut serta dalam kegiatan kelompok. 6. Mampu berkomunikasi secara terbuka. 7. Berusaha membantu anggota lain. 4. Materi layanan bimbingan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok, materi yang dapat dibahas berbagai hal yang amat beragam yang berguna bagi siswa dalam segenap bidang bimbingan. Materi tersebut meliputi A. Pemahaman dan pemantapan kehidupan beragaman dan hidup sehat. B. Pemahaman dan penerimaan diri sendiri dan orang lain sebagaimana adanya, termasuk perbedaan individu, sosial, dan budaya serta permasalahannya. C. Pemahaman tentang emosi, prasangka, konflik, dan peristiwa yang terjadi di masyarakat serta pengendaliannya atau pemecahannya. D. Pengaturan dan penggunaan waktu secara efektif. E. Pemahaman tentang adanya berbagai alternatif pengambilan keputusan dan berbagai konsekuensinya. F. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar, pemahaman hasil belajar, timbulnya kegagalan belajar, dan cara-cara penanggulangannya. G. Pengembangan hubungan sosial yang efektif dan produktif. H. Pemahaman tentang dunia kerja,
pilihan dan pengembangan karir serta perencanaan masa depan. I. Pemahaman tentang pilihan dan persiapan memasuki jurusan atau program studi dan pendidikan lanjutan. J. Materi dalam bidang-bidang bimbingan. 5. Penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok dilaksanakan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kecil 2-6 orang, kelompok sedang 7-12 orang, dan kelompok besar 13-20 orang ataupun kelas 20-40 orang. Untuk terselenggaranya layanan bimbingan kelompok, terlebih dahulu perlu dibentuk kelompok-kelompok siswa. Ada 2 jenis kelompok, yaitu kelompok tetap dan kelompok tidak tetap atau insidental. 6. Asas bimbingan kelompok. Asas-asas yang ada dalam layanan bimbingan kelompok diantaranya adalah sebagai berikut. A. Asas kerahasiaan. B. Asas keterbukaan. C. Asas kesukarelaan. B. Asas kenormatifan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.